Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Parsa Khalifah rahimakumullah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai asal-usul Dajjal, silsilah keluarganya, dan misi menghancurkan bumi di akhir zaman nanti. Nah, di video ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai misi Dajjal di akhir zaman, perlawanan, serta kematiannya. Telah kita ketahui bahwasanya kelak di akhir zaman, Nabi Isa alaihissalam akan turun ke muka bumi. Kedatangan Nabi Isa ini akan menyadarkan orang-orang yang memeluk kitab yang dipegangnya dulu, kitab Injil, sehingga banyak dari mereka yang akan sadar dan masuk Islam. Bukan hanya itu, Nabi Isa juga bertugas berada di jajaran kaum muslimin untuk membunuh musuh terbesar umat Islam, yakni Dajjal. Dajjal ini berasal dari bahasa Arab, yakni Dajjala, yang bermakna kekacauan. Nabi Muhammad SAW mengistilahkan Dajjal sebagai fitnah yang paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam. Namun, Dajjal adalah makhluk ciptaan Allah, manusia yang mempunyai jadwal kematian. Artinya, riwayat kematiannya pun akan tamat pada akhirnya. Namun, saat ini kematian Dajjal ditangguhkan dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian Dajjal nantinya berada di tangan Al-Masih Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam akan menjadi manusia mulia yang ditakdirkan Allah untuk membunuh Dajjal. Bersama Nabi Isa pun nantinya akan ada manusia-manusia mukmin, manusia-manusia muttaqin, manusia-manusia berkelas, mujahidin fisabilillah yang akan mendampingi Isa alaihissalam berperang melawan Dajjal dan pasukannya. Diriwayatkan dalam hadis, untuk kita dapat mengetahui ciri-ciri Dajjal, di antaranya mata kanan rusak, rambut keriting, tinggi besar, memiliki kulit kehitam-hitaman serta dahi lebar yang tertulis kaf, fa, ro yang membentuk kata kafir. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang nabi pun diutus selain telah memperingatkan kaumnya terhadap yang buta sebelah lagi pendusta. Ketahuilah bahwasanya Dajjal itu buta sebelah, sedangkan Rob kalian tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya kafir. Hadis riwayat Bukhari. Dajjal memiliki api di tangan kanannya, entah di telapak tangan atau di sisi kanan tubuhnya. Kemudian di sisi kiri terdapat air yang sejuk seperti sebuah lautan yang luas. Ketika umat Islam tertangkap Dajjal, maka pilihlah tangan kanannya, yakni api, sambil mengucapkan bismillah. Sesungguhnya api tersebut adalah lautan yang sejuk, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, sungguh aku tahu apa yang ada bersama Dajjal. Bersamanya ada dua sungai yang mengalir, salah satunya secara kasat mata berupa air putih, dan yang lainnya secara kasat mata berupa api yang bergejolak. Bila ada yang menjumpainya, hendaklah mendatangi yang ia lihat berupa api, dan hendaklah menutup mata, kemudian hendaklah menundukkan kepala lalu meminumnya, karena sesungguhnya itu adalah air dingin. Pesan Nabi Muhammad SAW, ketika Dajjal keluar dari suatu lokasi, maka menghindarlah walaupun harus berlari ke gunung. Tetapi jika bertemu dengannya, maka kuatkanlah iman kalian meskipun harus dibunuh. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, siapa yang mendengar keberadaan Dajjal, hendaknya dia menjauh darinya. Sungguh demi Allah, ada seorang yang mendatanginya dalam keadaan dia mengira bahwasanya dia itu beriman, namun pada akhirnya dia malah menjadi pengikutnya,
disebabkan syubhat-syubhat yang dia sampaikan. Lebih lanjut, Dajjal akan sampai ke Mekah dan Madinah, tetapi karena tidak bisa masuk, ia pun mencari jalan lain melalui atas, yakni dari sebuah pegunungan tinggi bersama para pengikutnya. Kemudian ia memperlihatkan istana Nabi Muhammad SAW, yakni Masjid Nabawi. Tidak lama, Dajjal menepukkan telapak kakinya ke bumi sehingga semua orang kafir keluar karena goncangan gempa dari kakinya itu. Semua orang yang munafik akan keluar, kecuali orang-orang beriman. Lalu akan ada seorang anak muda yang hatinya bersih keluar dari Madinah. Dajjal lantas menangkapnya untuk melakukan demo di depan pengikutnya. Dajjal akan makin banyak memiliki pengikut seiring berjalannya waktu. Ditambah lagi dengan adanya media sosial. Beberapa ulama mengatakan popularitas Dajjal akan makin cepat tersebar. Tidak hanya itu, Dajjal juga akan sangat mudah mengelilingi bumi. Terlebih lagi dengan adanya transportasi seperti pesawat. Karena memang ada ulama yang mengatakan bahwa salah satu tanda-tanda kiamat adalah adanya besi yang berterbangan sebagai tunggangan manusia. Dajjal berkata, "Saya Tuhanmu." Lalu anak muda itu dengan tegas berkata, "Kau adalah Dajjal yang telah disampaikan Nabi Muhammad SAW." Kemudian Dajjal langsung mengambil sebuah alat tajam seperti gergaji dan membelah dua tubuh anak muda itu hingga kemaluannya. Dajjal kemudian melewati tengah-tengah tubuh anak itu di depan para pengikutnya. Mereka pun bersorak-sorak. Setelah itu Dajjal berseru, "Bersatulah!" Tubuh anak muda itu pun kembali menyatu. Dajjal kembali bertanya kepadanya, "Apakah kau sudah yakin saya Tuhanmu?" Anak muda itu dengan yakin berkata, "Saya bertambah yakin bahwa kau adalah Dajjal yang disampaikan Nabi Muhammad SAW." Mendengar jawaban itu, Dajjal menyerah dan berhenti menyentuh anak muda itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan anak muda tersebut. Singkat cerita, Dajjal akhirnya tiba di Palestina. Tepatnya saat ini di Israel. Ada sebuah kota bernama Bab Lud yang juga sudah tercantum di hadis Nabi Muhammad sejak lama dan kini benar adanya, bahkan menjadi kota favorit di Israel. Dikatakan bahwa Dajjal akan mengurung diri di sana, sementara umat Islam di Madinah berkecambuk. Mereka sepakat keluar dan mengejar Dajjal kemudian membunuhnya. Setelah keluar Madinah, akan ada satu orang yang memiliki nama seperti Rasulullah, yaitu Muhammad bin Abdillah dengan postur dan paras yang mirip Rasulullah. Ia akan berubah dalam sehari semalam menjadi orang baik dan paham agama. Para umat pun memintanya memimpin peperangan melawan Dajjal. Orang tersebut memiliki julukan sebagai Imam Mahdi, yang juga termasuk salah satu tanda-tanda kiamat. Ketika pasukan Imam Mahdi dan pasukan jihad tiba di negeri Syam, tepatnya kota Damaskus, mereka berhenti sejenak untuk sholat di sebuah masjid. Kemudian hadirlah sosok Nabi Isa alaihissalam sebagaimana dalam hadis Nawas bin Sam'an. Rasulullah SAW bersabda, "Lalu Isa turun di menara putih sebelah timur Damaskus dengan memakai 2 potong baju yang dicelup za'faran dan wars, dengan meletakkan kedua telapak tangan di atas sayap-sayap 2 malaikat. Jika dia menundukkan kepalanya akan menetes, jika dia mengangkatnya turunlah air seperti mutiara. Maka tidak ada seorang kafir pun yang mencium aroma nafasnya kecuali dia pasti mati dan napasnya tercium dari jarak sejauh pandangannya." Ibnu Abbas, sepupu Rasulullah yang oleh beliau didoakan menjadi ahli tafsir, meriwayatkan tentang turunnya Isa dari langit. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah bersabda, "Dalam keadaan demikian, saudaraku Nabi Isa ibn Maryam turun dari langit pada Jabal Afik.
sebagai imam yang memberi petunjuk dan hakim yang adil. Lalu, adapun riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Umat tidak akan rusak yang aku ada di awalnya. Isa ibn Maryam berada di akhirnya, dan Al-Mahdi pada pertengahannya sebelum akhir." Tanda-tanda kiamat besar ini diketahui ada 3 kemunculannya, yakni turunnya Nabi Muhammad SAW, Imam Mahdi, dan Nabi Isa alaihissalam. Demikianlah bahwa di akhir zaman akan ada 2 manusia utama yang memperbaiki keadaan umat. Al-Mahdi adalah tanda awal kiamat kubro. Ketika Nabi Isa bin Maryam turun dari langit, beliau menyalakan Al-Mahdi untuk mengimami sholat. Dikatakan dalam sebuah hadis Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, "Ruhullah Isa akan turun di tengah-tengah kalian, umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Ketika kalian melihatnya, Ruhullah Isa, maka kenalilah ia, yang seorang berwarna kulit putih kemerahan dan mengenakan 2 baju, seakan kepalanya meneteskan air dan basah. Kemudian Allah menghancurkan Dajjal, pembohong besar yang mengaku nabi dan mengaku sebagai Allah. Pada zamannya, ia Ruhullah Isa tinggal di bumi selama 40 tahun, kemudian diwafatkan dan disolati kaum muslimin." Matinya Dajjal di tangan Nabi Isa alaihissalam. Akhir cerita, Nabi Isa alaihissalam akhirnya tiba bersama pasukan di depan pintu gerbang Bab Lut. Dikarenakan orang-orang Yahudi tidak tahu sosok Nabi Isa dan lainnya, mereka pun bersorak ramai menyambut kedatangan musuh perangnya kala itu. Kemudian kaum Yahudi itu melaporkannya kepada Dajjal dengan berkata, "Ada pasukan yang mau menyerang kita." Dajjal lantas dengan sombongnya menunggu di depan pintu. Lalu ketika dia tahu ada Nabi Isa alaihissalam, dia langsung terkejut. Ya, Dajjal akhirnya menyadari bahwa ajalnya telah tiba. Dajjal paham kalau sudah tiba ajalnya. Begitu melihat Nabi Isa alaihissalam, dia lari dan badannya sampai meleleh di depan para pengikutnya. Nabi Isa mengejarnya dan mengatakan, "Wahai musuh Allah, saatnya kau menemui ajalmu." Lalu ditusuklah dengan tombak emas di antara 2 matanya, maksudnya di dahinya, dan matilah Dajjal. Semua pengikut Dajjal kemudian bersembunyi di atas batu dan di bawah pohon. Tetapi batu dan pepohonan di depannya akan berbicara kepada umat Islam untuk menunjukkan posisi kaum Yahudi, kecuali satu pohon bernama Gorqot. Pohon Yahudi ini satu-satunya pohon yang bungkam kepada kaum muslimin tentang keberadaan orang-orang Yahudi yang bersembunyi. Dikatakan oleh ulama, pemerintah Israel tengah besar-besaran menanam pohon ini. Inilah tanda-tanda kiamat besar selanjutnya. Kehidupan manusia setelah Dajjal terbunuh. Setelah kejadian itu, agama Islam akan masuk ke semua rumah di muka bumi, tidak tersisa satupun, baik dengan kemuliaan atau terhina. Siapapun yang menolak agama Islam akan dibunuh. Saat itu, Nabi Isa alaihissalam akan memimpin 40 tahun dengan ketenangan menerapkan agama Islam. Ia tidak akan segan membunuh semua babi dan menghancurkan agama lain. Akhir cerita, di muka bumi ini hanya tersisa umat Islam. Hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Lalu Allah mengutus Isa ibn Maryam seperti Urwah bin Mas'ud. Ia mencari Dajjal dan membunuhnya. Setelah itu, selama 7 tahun, manusia tinggal dan tidak ada permusuhan di antara 2 orang pun. Kemudian Allah mengirim angin sejuk dari arah Syam. Lalu tidak tersisa seorang yang di hatinya ada kebaikan atau keimanan seberat biji sawi pun yang tersisa kecuali ia mencabut nyawanya." Untuk terhindar dari Dajjal, Rasulullah menganjurkan kita untuk membaca atau menghafal bagian surat Al-Kahfi. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu,
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghafal 10 ayat dari bagian awal surat Al-Kahfi, niscaya dia akan terlindungi dari fitnah Dajjal." Dalam riwayat yang lain juga disebutkan, barang siapa membaca 10 ayat terakhir Al-Kahfi, ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Dan barang siapa di antara kalian mendapati zamannya Dajjal, bacalah awal-awal surat Al-Kahfi. Dajjal membawa fitnah terbesar yang paling dahsyat yang bisa memporak-porandakan iman. Karena itu, sebagai umat muslim yang beriman, penting sekali selalu membaca Al-Kahfi dan merenungi maknanya, agar kita semua terhindar dari fitnah-fitnah Dajjal. Sahabat Parsa Khalifah, untuk menonton cerita dan kisah menarik lainnya, silahkan subscribe channel kami, like dan share bila kalian suka dengan video-video tersebut. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk menambah pahala dan sekaligus melakukan syiar Islam. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Subscribe, like and share bila kalian suka dengan video-video kami. Terima kasih.